mau berkata, Tuhan, hati dan hidup kami ini tertuju hanya kepadamu. Hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, bahwa kami lebih jauh lagi kenal dengan Engkau, mengerti kerinduan hatimu yang paling dalam, belajar setiap saat menikmati keindahan dengan Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Hamba berdoa malam hari ini, beri makan roh kami dan jiwa kami Tuhan, supaya kami tumbuh makin dewasa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang sempurna, Engkau Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu, Engkau ajari kami Tuhan, Engkau ajari kami. Permuliakan namamu lewat sabdamu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Silakan duduk saudara. Beberapa hari yang lalu, anak saya yang kecil datang berkata begini, Papi, aku pengen diskusi bicara soal umur rohani. Lalu saya bilang, kamu sebetulnya ingin diskusi kenapa? Dia bilang, aku melihat sebuah gejala bahwa tidak semua orang itu usia jasmaninya sama dengan usia rohaninya. Lalu saya tanya lagi, maksudmu bagaimana? Ada orang-orang yang secara umur jasmani sudah ada umurnya, tapi seringkali aku lihat secara rohani umurnya tidak sesuai dengan umur jasmaninya. Dan dia berkata, sebagian besar umur rohaninya jauh lebih muda dari umur jasmaninya. Lalu kemudian dia mulai cerita tentang Yusuf contohnya. Dia berkata begini, Yusuf itu kan termasuk nomor 2 paling muda. Karena paling muda dari semua anaknya Yakub adalah Benyamin. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab katanya, Yusuf itu lebih dipercayai bapaknya untuk melihat seluruh yang dikerjakan kakak-kakaknya. Yusuf juga orang yang bermimpi dan 2 kali dia punya impian yang besar. Jadi dia berkata, menurut aku usia rohani orang ternyata tidak sama dengan usia jasmaninya. Lalu kemudian dia buat tulisan kecil dan dia berkata minta tolong supaya saya kembangkanlah satu hari jadi sebuah buku yang memberkati banyak orang. Dari apa yang dia katakan ini saya renungkan saudara, saya renungkan, saya doakan, saya renungkan, saya doakan. Dan ujungnya saya berkata ini sebuah analisa pengertian yang benar. Sebab kalau kita melihat kenyataannya, ada orang-orang yang umurnya sudah sebetulnya mencapai kedewasaan, tapi cara berpikirnya, cara bertindaknya, segala macam perhitungan rohaninya nggak memadai. Tidak sesuai dengan sebetulnya umur jasmaninya. Artinya betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang umur rohaninya ternyata jauh lebih muda, lebih kecil dibandingkan umur jasmaninya. Nah, dari sebuah perenungan itu saya bawa dalam doa, saya doakan. Dan kemudian tiba-tiba kemarin saya mengalami sebuah pengalaman rohani yang menurut saya ajaib sekali. Saya mau sampaikan sesuatu yang sedikit beda dengan yang tadi pagi, tapi intinya saya mau bawa Anda melihat betapa Tuhan ingin semua kita berkembang, bertumbuh dan jadi matang dalam usia rohani kita. Saudara, apa yang kemudian saya lihat tadi malam ini menurut saya ajaib. Dan sebetulnya tadi sore itu penglihatan bisa berlanjut dengan luar biasa. Saya nggak tahu seberapa Tuhan akan minta saya ceritakan, tapi sebagian tentu merupakan pengalaman pribadi saya sendiri dengan Tuhan. Tapi yang lain itu sesuatu yang saya pikir saya bisa ceritakan kepada saudara. Kemarin ketika saya mau tidur, mata saya sudah agak berat sebetulnya. Saya berdoa
Dan tiba-tiba Tuhan beri saya penglihatan. Saya bukan orang yang tiap kali melihat penglihatan seperti pelihat-pelihat. Tapi berkali-kali saya berkata, kalau saya lihat penglihatan, saya lihat betul, saudara. Saya bukan sedang berimajinasi, apalagi halusinasi. Ini betul-betul saya lihat dengan clear, dengan jelas sekali. Dan seperti saya sudah dibawa masuk ke dalam apa yang saya lihat itu. Saya dibawa melihat satu kompleks sekolah. Itu hanya gedung satu lantai, tidak ada dua lantai. Dan sekolahnya nggak terlalu gede-gede banget sebetulnya. Tapi halamannya luas, ada padang rumput dan taman yang bagus sekali. Ketika saya masuk ke sana, saya lihat sesuatu yang aneh. Dan saya ketemu dengan Tuhan di situ. Lalu saya bertanya, Tuhan, apa yang sebetulnya aku lihat sekarang ini? Ini aku melihat apa? Dan dia mengatakan, nak, kamu sedang melihat sebuah tempat pendidikan buat orang-orang yang kelak akan menguasai dunia dan bahkan akan memerintah bersama dengan aku. Dan saya melihat terus terang, saudara, jumlah muridnya tidak banyak. Tidak sampai ribuan yang sampai orang berjubel ke sana, tidak. Tempatnya hening sekali, tenang, teduhnya luar biasa. Dan ada kelas-kelas. Lalu kemudian saya bertanya, Tuhan, mengapa engkau bawa aku ke tempat ini? Apa yang engkau ingin tunjukkan sebetulnya? Dan dia berkata, ya, aku akan tunjukkan kamu sesuatu. Dia berkata, kamu lihat kelas-kelas itu. Tempat di mana nanti kelak orang-orang yang menguasai dunia duduk memerintah bersama dengan aku. Sedang aku didik dalam hari-hari ini. Dan sebetulnya saya dipersilahkan lihat kelas demi kelas. Dia berkata, aku bawa kamu lihat kelas demi kelas. Nanti kamu akan ngerti apa yang mereka pelajari. Saudara, saya tidak tahu apakah saya tadi malam itu melihat seluruh kelas, saya tidak tahu. Tapi ini yang sebatas saya lihat. Yang pertama saya dibawa masuk di kelas bahasa. Aneh kan? Saya bilang, Tuhan, masa engkau ngajari bahasa? Masa engkau ngajari bahasa Ibrani, Yunani di sini? Ataukah seperti itu? Atau engkau ngajari bahasa Inggris? Tidak. Aku tidak bicara bahasa seperti yang kau pikir. Nanti kamu akan tahu. Lalu kemudian saya dibawa masuk ke kelas. Saudara, itu aneh. Gurunya tidak kelihatan. Setiap murid itu seperti lagi bicara pribadi dengan gurunya. Setiap murid itu ngomong sendiri-sendiri dengan gurunya. Tapi sebetulnya gurunya satu. Dia bisa ngomong ke murid-murid ini aneh. Seakan-akan dan memang realnya begitu, ke pribadi-pribadi. Mereka lagi belajar kelas bahasa. Nanti saya mau tunjukkan dan hari ini saya mau kupas yang itu. Dan Tuhan berkata begini, kamu ngerti kan? Satu hari aku pernah berkata kepada banyak orang, mengapa kamu tidak mengerti bahasaku? Saya bilang, iya. Dia mengatakan, kamu harus mengerti, nak. Untuk orang bisa duduk memerintah bersama dengan aku, dia harus satu bahasa dengan aku. Saudara, kalau Anda dalami ya soal bahasa ini luar biasa. Lalu kemudian saya dibawa lagi geser. Masuk di kelas, itu tempat orang hitung. Kayak matematika gitu kelihatannya. Saya bilang, wah, saya bilang, ini dulu kalau saya sekolah ngitung-ngitung begini, saya parah ini. Tapi saya lihat itu mereka diajari ngitung. Saya bilang, Tuhan, kenapa mereka diajari ngitung? Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Bukankah aku pernah berkata, kalau engkau ingin bangun menara, hitung dulu. Apakah cukup tidak uangmu untuk membangun menara? Jangan sampai kamu membangun dan berhenti di tengah jalan, lalu orang mencemooh kamu. Kalau kamu mau berperang, hitung dulu. Berapa kekuatan lawan, berapa kekuatan pasukanmu. Kalau engkau tidak kuat, kalau perlu kamu minta perdamaian. Jangan teruskan peperangan itu. Ngitung itu seperti itu. Dan dia berkata begini, bagian dari ngitung adalah, kamu tahu Tuhanmu itu Tuhan yang semuanya ada perhitungannya. Mengapa ada hari ke-7 dia sabat? Mengapa ada kalau Yesus masuk ke padang gurun,
40 hari, 40 malam. Kenapa ada angka itu? Kenapa 40 tahun? Kenapa ada angka? Sebab semuanya hitungan. Kenapa ada kitab bilangan, numbers? Karena ada hitungannya. Kenapa harus usia tertentu orang baru boleh perang? Mengapa kalau orang melayani Tuhan harus minimal zaman perjanjian lama, harus usia sekian? Sebab semua ada hitungannya. Coba lihat generasi 14. Dia berkata, kenapa ada hitungannya? Itu harus tepat seperti itu. Karena ada hitungannya. Dan ini yang banyak anakku tidak mengerti. Wah, saya berkata, Tuhan, ikirotok mumet ini ya. Dia berkata, makin kamu aku beri kepercayaan makin besar. Kelas ini tidak boleh dilewatkan. Kelas bahasa supaya engkau mengerti bahasaku. Kelas hitungan supaya engkau mengerti semua ada hitungannya. Nangkep saudara. Dia bawa lagi saya masuk ke tempat lain. Ini kelas kelihatan agak serem dan menegangkan. Ini seperti war room, ruang perang saudara. Dan Tuhan berkata, ini ruang perang. Saya bisa lihat. Saya tidak melihat orang pakai pedang main silat begini, bukan saudara. Saya lihat seperti peta. Dan dia berkata, ini kelas para jenderal. Dia sudah canggih menggunakan senjata. Aku didik bagaimana melihat peta kehidupan dan perang atasnya. Saudara, Anda tahu dalam kehidupan ini, Anda tahu Anda tanda petik sebetulnya bertempur dengan apapun. Ada orang yang bertempur di bisnisnya. Ada orang sedang ada pertempuran di keluarganya. Ada orang sedang ada pertempuran dengan kolega-koleganya. Dan Tuhan berkata, kalau kamu tidak bisa membaca peta, kamu tidak tahu di mana posisimu, di mana kekuatanmu, di mana lawan, di mana kawan, kamu harus belajar soal ini. Saya perhatikan, rumit sekali. Tuhan berkata, harus nak. Kamu harus membaca ini. Lalu saya berkata, Tuhan, aku pernah engkau ajari seperti ini. Dia berkata, iya. Aku sudah pernah didik engkau di level tertentu soal ini. Saudara, saya terus terang ini. Satu hari ada seorang jenderal datang kemari. Lalu ngobrol dengan saya. Saya cerita apa yang kami kerjakan. Buat gereja, buat kota, memberkati masyarakat. Lakukan apa? Dia tanya, itu lapangan buat apa Pak? Main bola Pak. Jenderal ini berkata kepada saya, Pak, Bapak pernah kenal seorang jenderal kah yang membuatkan konsep seperti ini kepada Bapak? Tidak. Dan jenderal ini berkata kepada saya beritahu ya Pak, buat kami bahasa militernya yang Bapak buat ini adalah binter, pembinaan teritorial. Dan dia cerita secara konsep militer, itu fungsinya buat apa? Saya kaget. Saya tidak pernah ada orang duduk manusia ngajari saya seperti ini. Dan Tuhan berkata, ini seperti itu nak. Kamu lihat kehidupanmu, kamu buat mapping. Kamu buat peta. Mereka yang biasa peperangan rohani, mereka biasa melakukan spiritual mapping. Pemetaan rohani. Ini bukan hanya di dunia roh. Tapi secara manusia, kalkulasinya semuanya ada. Ditambah dengan bahasa hitungan tadi. Anda bisa ngerti gak? Itu yang Tuhan ajarkan itu. Saya berkata, wah ini keren. Dia berkata, makin kamu terdidik nak, itu makin cepat sekali. Dan ruangan itu seperti ada simulasinya. Ada simulatornya. Kalau ini seperti ini akan seperti apa? Ini seperti ini akan seperti apa? Dan dia mengatakan begini, nak, iblis itu tidak lebih hebat kreativitasnya daripadaku. Iblis itu strateginya bisa dipelajari. Dan iblis itu dengan gampang bisa dibaca. Kalau engkau terdidik dengan baik, engkau sudah bisa ngerti move-nya 2-3 langkah seperti apa, engkau bisa mengerti. Dia bukan makhluk paling hebat. Tetap dia ciptaan dan bahkan dia ciptaan yang gagal, yang jatuh. Tetap aku pencipta yang tidak akan pernah bisa dikalahkan. Saudara, kalau saya membaca itu saya berkata, Tuhan, kau ini luar biasa. Terus saya dibawa lagi masuk ke ruang protokoler. Aneh sekali ruangan ini. Itu diajari tata caranya. Ada protokolernya dalam kerajaan Tuhan sebetulnya. Itu luar biasa loh. Si A seharusnya bagaimana?
si B seharusnya bagaimana. Itu sampai kepada istilahnya nih, kendaraan perangnya harus seperti apa. Lalu kemudian saya diingatkan, kamu ingat nggak peristiwa sekian tahun lalu? Saudara, pada waktu itu Pak Yusak baru ganti mobil. Dia ganti Mercy terbaru warna gold pada waktu itu. Dan dia bawa dari Bandung ke Semarang, mau ada acara Bahtera. Saudara, pada waktu dia di jalan itu, Bu Yusak ngomong begini dengan Pak Yusak. Yang, ini mobil kasihkan Agung saja. Kamu kok mobil kok seperti ini? Aku nggak terlalu suka warna goldnya, pokoknya aku mau yang lain. Ini mobil kasihkan Agung saja. Dan Pak Yusak itu adalah hamba Tuhan yang baik. Dia bilang, oke, katanya. Jadi begitu nyampe Semarang, bayangin, saya nggak mimpi apa-apa, tidak ada penglihatan, tidak ada apa-apa. Dia berkata kepada saya, Gong, itu, Mama bilang ke anak kue, nih kuncinya. Dia bawa, terus dia berkata, tapi aku mau ambilin barang-barang dulu. Jadi akhirnya diambilinlah semua barang-barang pribadi mereka dari Mercy-nya, dipindah ke mobil siapa saya nggak tahu. Terus dia berikan ke saya kuncinya, Mercy baru, saudara. Nah, saya dikasih begitu ya, saya pikir seorang nabi memberikan ya saya terima toh, haleluya toh. Saya memang kurang rohani, mungkin harusnya berkata, saya doa puasa dulu ya 3 hari 3 malam. Enggak tuh ya, saya nggak tahu, saya terima aja. Tapi ini yang terjadi. Begitu saya naik ini mobil, waduh, saya bilang ini ajaib ini. Untung anakku Sam tidak lihat, kalau lihat perang dulu sebelum saya teruskan. Untung dia nggak lihat. Saya terima barangnya, saya mau bawa pulang ke rumah nih. Suaranya ngomong begini Tuhan ini. Nah, parkir di hotel saja. Parkir di hotel. Jadi saya balik ke hotel. Saya temani mereka, saya balik, saya parkir di basement hotel. Terus saya naik, sudah malam kan, saya bawa kuncinya. Saya masuk kamar saya taruh kunci di sebelah, saya tidur, saudara. Saya bilang, thank you Tuhan, mobil. Luar biasa, saya taruh. Nah, malamnya saya mimpi. Dalam mimpi itu saya lihat ada peperangan besar sekali. Saya naik seperti kereta perang, saudara. Di belakang saya itu ada seperti asistennya. Dan saya lihat musuh, saya ngerti gini, saya punya senjata ini yang hebat untuk mengatasi kelompok ini. Saya bilang, saya minta yang ini, saya beri kode. Yang di belakang ngomong, nggak ada Pak. Loh, kalau yang ini, nggak ada Pak. Adanya apa? Ini Pak, itu kan bukan senjata saya. Ya memang bukan Pak. Nah, senjata saya mana? Nggak ada Pak. Terus saya lihat di samping itu, aduh kalau saya ingat itu mimpi saya kesian banget. Pak Yusak itu ikut perang, lari-lari tanpa pakai kereta perang. Didampingi 2 cucunya, lari begini. Bayangin saudara, loh kok nolong somen toh? Terus suara berkata begini, yang kamu kendara itu milik dia, bukan milikmu. Ayo saudara. Terus saya bangun, kunci sudah di tangan. Tak keloni semalam. Mercy terbaru, warna gold. Saya mimpi Tuhan berkata, itu bukan punyamu, punya dia. Maka kelengkapannya bukan kelengkapanmu, kelengkapan dia. Kamu salah, dua-dua celaka. Yang kamu butuhkan tidak ada, dan dia rawan sekali. Saya Anda boleh tanya Pak Yusak, besok pagi jam 7 pagi. Pagi sebelumnya sudah mandi, sudah doa. Saya jam 7 saya ketok kamarnya Pak Yusak. Loh, terus saya hanya berikan balik kunci. Saya bilang, Tuhan tidak boleh, bukan punya saya. Dan saya cerita kepada mereka pagi itu, mimpi saya. Saya bilang, maaf, bukan tidak menghormati. Terima kasih buat Mercy-nya. Kuncinya sempat tak keloni semalam, tapi ini bukan jatah saya, tak kembaliin. Ngerti saudara? Dan di situ saya belajar. Tuhan berkata, nanti kamu aku beri kendaraan sendiri. Saudara, kalau Anda melihat itu protokolernya. Anda tidak bisa sembarangan ternyata. Pak
Gak enak Pak, sayang Pak. Nah itu Anda masih anak-anak itu. Anda masih levelnya masih ini nih. Pokoknya asal seneng. Yang penting gua happy. Enggak. Dalam didikan Tuhan, ternyata itu berbeda. Amen, saudara. Terus saya dibawa masuk lagi, ruang lain lagi. Ini aneh lagi, saya bilang. Tuhan, ini ruangan kok aneh. Itu ruang, apa ya, art. Kayak seperti seni, tapi juga ada seperti, apa ya, selera Tuhan. Nyampur. Itu ruang, kalau Anda masuk, Anda didandani Tuhan. Saya lihat orang-orang itu didandani. Didandani. Dan Tuhan berkata, nak, kamu ngerti? Firman berkata, Salomo dalam segala kemegahannya, itu tidak bisa menang melawan bunga bakung yang sehari tumbuh kemudian dibakar. Tapi Alkitab mengatakan, didandani oleh Tuhan. Siapa yang kepingin didandani Tuhan? Harus saudara Anda ingini itu. Anda tahu didandani? Saya cerita di awal pelayanan saya. Saya mulai dengan sangat simple. Sangat simple. Satu hari Tuhan berkata begini, nak. Satu hari aku akan dandani hidupmu. Maksud Tuhan apa? Aku jadikan hidupmu seperti etalase. Kalau Anda lihat di mall yang besar, yang dipajang di etalase itu, yang paling buruk atau yang paling menarik? Paling menarik. Kalau Anda didandani Tuhan, Anda akan dibuat begitu rupa. Tujuannya apa? Semua orang yang lewat akan noleh. Begitu noleh, mereka ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu ada ruang seperti itu. Anda tidak boleh norak, tidak bisa pilih sendiri. Anda didandani Tuhan. Dan Dia akan dandani kita sesuai dengan selera Tuhan. Lalu Tuhan berkata begini, coba kamu lihat jubah-jubah setiap kali kamu ada acara. Sama kan? Saya bilang, iya Tuhan. Sebetulnya secara rohani itu seperti itu. Secara jasmani akan muncul dalam hidupmu. Engkau didandani Tuhan begitu rupa. Itu serius. Apa yang kau pakai, apa yang Anda kenakan, semuanya Tuhan campur tangan. Saya teringat sebuah buklet kecil yang saya baca ketika awal saya bertobat. Ada seorang anak gadis remaja yang begitu cinta Tuhan. Saudara, anak ini, apapun yang dia lakukan, dia tanya Tuhan. Setiap pagi kalau dia mau pergi, dia buka lemari pakaiannya. Dia tanya Tuhan, aku pakai pakaian apa? Tuhan tunjukkan, ini dan ini ya. Aku sepatuku yang mana? Kamu pakai yang ini. Dia bukan orang kaya raya, tapi dia punya beberapa pakaian, beberapa sepatu. Dan setiap kali dia pakai pakaiannya, itu aneh. Wajahnya nggak terlalu cantik. Tapi apa yang dia kenakan itu bisa orang noleh. Ada apa ya dengan anak ini? Dan dia mau ngapain saja, dia tanya Tuhan. Dia kalau dibawa temannya ke restoran, dia tanya begini, Tuhan, buat aku, menurutmu, aku makan apa hari ini? Ini makanan apa yang aku pilih buat aku hari ini? Roh Kudus bisi, kamu ngomong ini. Kamu pilih yang ini. Diajak apapun, pergi beli sesuatu, dia tanya Tuhan, aku mesti pilih yang mana ini? Tiap apapun dia tanya. Sehingga itu luar biasa. Dan hidupnya saleh. Sampai teman-temannya berkata apa? Kalaupun jarak sekian ya, orang lagi bergurau ngomong kotor, tiba-tiba orang bisa rasa ada sesuatu yang aneh. Mereka diam. Dan mereka berkata, pasti dia mau lewat ini. Dan gak lama, anak gadis ini lewat. Saleh, cinta Tuhan, jalan dengan Roh Kudus, dengan cara yang luar biasa. Hidupnya memang tidak panjang. Di usia tertentu yang relatif masih muda, dia dibawa pulang oleh Tuhan tanpa sakit.
Dan orang mengatakan, pada waktu dia ditaruh di jenazah, di peti jenazah, dan ada ibadah sebelum memakamkan dia, seluruh gereja itu mencium aroma wangi yang luar biasa. Mereka bertanya, ini parfum apa? Ini dupa apa? Nggak ada dupa. Ini parfumnya siapa? Orang saling berpandangan nggak ada. Siapa yang nyemprot pewangi? Tidak ada. Dan semakin dekat dengan jenazah itu, aromanya makin kuat. Akhirnya mereka tahu ada keharuman Tuhan yang luar biasa. Siapa bilang Tuhan tidak bisa mendandani Anda dan saya? Ada ruang tempat dia dandani. Saya tidak tahu apakah masih ada kelas yang lain. Seingat saya sebatas itulah saya melihat kemarin malam. Tapi kemudian saudara, Tuhan berkata begini, nah, ada dua ruang paling penting yang akhirnya semua ujungnya harus belajar. Saya bilang, apa itu Tuhan? Kamu ikut aku. Sebuah kelas yang gak terlalu besar. Aneh sekali kelas itu. Gurunya juga gak ada. Tapi yang di depan kelas itu adalah bentuk seperti otak manusia. Dan murid-murid yang tidak banyak itu mengitarinya. Saya lihat itu berjajar dari yang paling muda sampai yang paling senior. Di kelas itu semuanya ada di mengitari bentuk otak. Dan saya perhatikan yang paling muda itu seperti orang bingung. Dari raut mukanya nggak ngerti, bingung dia. Tapi yang paling senior paling happy. Berkali-kali dia pukul, dia bilang, gua goblok ya, dia ketawa ngakak. Dia bilang, oh ternyata begini ya, bilang ngakak lagi. Dia bilang, gua memang goblok, ini begini ya. Yang baru masuk, bingung, gak bersuara. Bingung, gak ngerti. Saya bilang, apa itu Tuhan? Itu kelas belajar tentang pikiranku. Bukankah Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus Yesus? Ngerti saudara? Kami memiliki pikiran Kristus Yesus. Dan Tuhan berkata, semua kelak mereka harus belajar ini untuk ngerti jalan pikiranku. Karena Alkitab berkata itu terlalu dalam dan tak terselami. Tapi kamu harus belajar supaya kamu ngerti sebetulnya cara mikirku seperti apa. Cara mikir kalian beda dengan cara mikirku. Dan dia berkata cara mikirmu harus sama dengan cara mikirku. Kalau kita duduk memerintah, kamu menjadi co-workerku, kamu jadi teman sekerjaku. Kalau cara mikir kita beda, hasilnya akan berbeda. Kalau cara mikir kita sama, kita bisa serasi, nah, duduk memerintah bersama. Dan saya lihat itu saudara. Yang orang masuk pertama bingung. Dia berkata, Tuhan berkata, cara berpikirnya yang lama harus ditanggalkan. Supaya dia bisa mengerti akan pikiranku. Tapi kemudian dia berkata, masih satu lagi aku akan tunjukkan kepadamu. Dia bawa saya masuk. Dan kali ini lain. Kelasnya sama, ruangannya besarnya. Jumlah muridnya juga nggak banyak. Saya lihat ada seperti jantung hati di depan. Dan seperti merah sekali berdenyut saudara. Dan itu murid-murid mengitari. Dan kelas itu kelas paling gaduh menurut saya. Beberapa tersungkur nangis teriak-teriak. Dan ada beberapa yang peluk hati itu dipeluk. Nangis, semua nangis. Tidak ada yang tidak nangis. Semua nangis. Dan semua mencoba berkata, Tuhan aku mencintaimu. Masuk ke situ dia berkata, yang ini nak adalah perasaanku. Bukankah Paulus mengatakan kita mesti punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus itu punya perasaan. Kalau kamu ngerti yang di sini,
kamu melekat hatimu di sini, apapun boleh goyang di sekitarmu, kamu tidak akan goyang. Dan dia berkata, betapa aku ingin anak-anakku itu mengerti perasaanku. Dan tiba-tiba saya dengar satu kata, biar dikunci, nak. Aku akan kunci hatimu dengan hatiku. Dan saya lihat kayak hati dua ditempelkan Tuhan. Dan di-lock, dikunci sama Tuhan. Mulai hari ini, hatimu tidak bisa lepas lagi dari hatiku. Sebetulnya, tadi sore, saya lihat lagi sesuatu. Saya dibawa masuk lagi ke ruang protokoler tadi. Dan Tuhan tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tapi biar itu saya simpan buat saya sendiri. Saudara, berapa umur rohani kita? Tergantung seberapa kita belajar dan mau diajar oleh Tuhan. Dan salah satu yang merupakan basic terpenting, kita belajar bahasanya. Dan saya mau ajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan pada petang hari ini. Saya berdoa akan memberkati hidup saudara. Mari lihat Yohanes pasal yang ketiga pada ayat yang ke-31. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-31. Yesus berkata, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Anda lihat ada istilah bahasa bumi. Coba saya mau ajak Anda melihat akan terjemahan yang lain. Dan kalimatnya luar biasa. Dia menggunakan kata yang sama, dia yang datang dari atas itu di atas segala-galanya. Dan dia yang ada di bumi itu sifatnya semua adalah bumi. Dan bicara bahasa bumi. Dia yang datang dari surga itu di atas segala-galanya. Luar biasa. Tapi The Message mengatakan begini. Dia yang datang dari atas. Itu kepala dan bahunya di atas semua utusan lain dari Tuhan. Yang lahir dari bumi, itu lahir dari bumi dan bicara bahasa bumi. The heaven born yang lahir dari surga is in a league of his own. Dia dalam sebuah kelompok tersendiri. Dia pakai bahasa yang lain. Dia bukan pakai bahasa bumi, tapi yang dari bumi, dia pakai bahasa bumi. Mengapa orang perlu belajar bahasa? Karena bahasa yang kita kuasai, cara kita bicara, menentukan sebetulnya mengindikasikan akan usia rohani kita. Kalau kita hidup dengan cara dunia, artinya kita pakai bahasa dunia. Tidak bisa sinkron dengan bahasa Tuhan. Tidak mengerti bahasanya, itu masalah besar. Sekarang mari kita lihat lebih jauh. Dalam Yohanes yang sama, Injil Yohanes yang sama. Lihat pada pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-43. Yesus berkata, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Saya ulang lagi, dia mengatakan apa? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Yesus berkata, kamu gak ngerti loh bahasaku. You don't know my language. Mengapa kita perlu belajar untuk menselaraskan bahasa ini? Karena komunikasi kita dengan Tuhan, kalau itu terganggu, dia ngomong apa, kita mudengnya lain. Satu hari Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ketika dia duduk di tepi sumur Yakub di desa Samaria, murid-muridnya kemudian datang dan berkata, Guru, makanlah. Dia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal.
Lalu mereka mikir, loh dia diberi makan siapa? Istilahnya begini, duitnya dibawa kita kok dia belanja dari mana? Mereka tidak bisa paham bahasanya. Sampai dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia bicarakan bahasa surga, murid-muridnya bicara bahasa dunia. Nah yang seperti ini bermasalah. Saudara, distorsi gangguan bahasa ini yang menimbulkan persoalan. Kita jadi orang yang sama sekali tidak mengerti apa yang Tuhan maksud. Kemarin saya membaca sebuah tulisan. Maaf, saya keluarkan pipi saya sebentar. Tidak saya catat di mana-mana, kecuali di sini, saudara. Bukan sambil ngecek yang masuk. Tidak, saya mau bacakan sesuatu buat Anda pada hari ini. Ini yang ngirimin Bu Foni. Jadi kalau ada yang salah, tanya ke Bu Foni. Ini saya baca ya, saudara ya, dengerin. Ini soal sesuatu yang simpel aja. Ini antar manusia, tapi atasan dengan bawahan. Ngomongnya sudah beda. Berikut adalah sebuah cerita tentang bagaimana sebuah pesan dikomunikasikan secara hierarkis dalam sebuah perusahaan. Dari direktur sehingga ke karyawan bawahan. Sekarang direktur ngomong kepada GM-nya ini. Direkturnya ngomong ke GM-nya begini. Besok akan ada gerhana matahari total pada jam 9 pagi. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Untuk menyambut dan melihat peristiwa langka ini, seluruh karyawan diminta untuk berkumpul di lapangan dengan berpakaian rapi. Saya akan menjelaskan fenomena alam ini kepada mereka. Bila hari hujan dan kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, kita berkumpul di kantin saja. Jelas kan? Direktur ngomong ke GM-nya. Sekarang GM ngomong kepada manajernya yang di bawah. Sesuai dengan perintah direktur, besok pada jam 9 pagi akan ada gerhana matahari total. Bila hari hujan, kita tidak bisa berkumpul di lapangan untuk melihatnya dengan berpakaian rapi. Dengan demikian, peristiwa hilangnya matahari ini akan dijelaskan oleh direktur di kantin. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Anda sudah ngerti perbedaannya. Sekarang manajer ngomong kepada supervisornya. Sesuai dengan perintah direktur, besok kita akan mengikuti peristiwa hilangnya matahari di kantin pada jam 9 pagi dengan berpakaian rapi. Direktur akan menjelaskan apakah besok akan hujan atau tidak. Ini adalah kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari. Sobat, sampai di sini menangislah kita semua. Belum selesai. Supervisor ngomong kepada koordinatornya. Jika besok turun hujan di kantin, tenan. Kejadian yang tidak bisa kita lihat setiap hari, direktur dengan berpakaian rapi akan menghilang jam 9 pagi. Sekarang koordinator ngomong pada semua staf. Besok pagi pada jam 9 direktur akan menghilang. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya setiap hari. Saudara, selesai. Bukankah sekarang Anda harus sepakat dengan saya dan Tuhan? Bahasa itu penting. Ngerti saudara? Mudeng itu loh, yang Tuhan ngomong apa itu mudeng. Makanya kita perlu belajar bahasanya Tuhan. Dari gerhana ke ujungnya direktur menghilang. Itu bahasa, itu sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Apa ini sebetulnya? Kedewasaan. Kalau kita tidak bergerak naik dalam Tuhan, diantaranya adalah soal bahasa. Tuhan tuh kita nangkep nggak? Seringkali dia pakai bahasa iman, kita nggak mudeng. Kita anggap sebagai tekanan. Dia pakai bahasa cinta, kita nggak mudeng. Kita menangkapnya sebuah kemanjaan yang diizinkan. Sebab kita tidak mengerti bahasanya. Saudara, ini tidak bisa dipelajari di kelas. Walaupun saya melihat pemandangan itu di kelas.
dalam kenyataannya adalah ini pelajaran. Day by day, hari demi hari. Anda mesti ngikuti. Dunia ini kan, Indonesia kan lagi heboh nih. Ada bahasa aneh. 28 is my age. Ada konspirasi kemakmuran. Edan bener. Dan ada yang lebih edan. Ada orang yang percaya loh. Dan mau kawin sama dia. Saudara, tapi ini kenyataan. Saya sudah kenal bahasa-bahasa gitu lama. Cuma nggak terkenal orangnya. Satu hari ada tamu-tamu dari luar negeri. Ada teman kita. Yang saya lihat dengan gagah nemenin. Saya masih ingat itu, mereka meninjau Taman Getsemani waktu itu. Dan ketika diajak ngomong, dia grogi nih teman kita ini. Nah, dia mau pakai bahasa yang biasa pergaulan kita yang aneh itu. Dia mau ngomong gini, Inggrisku ini kurang enak untuk di ini. Dia ngomong gitu nggak? Orang-orang kita kan bisa gitu. Diterjemahkan, my English is not so delicious. Of course, it's smelly. It's not delicious, of course. Sudah ngerti. Masih mending kalau itu bahasa dipakai buat penginjilan. No word itu nggak apa-apa, saudara. Tapi ini bahasa. Anak-anak paling miskin bahasa yang verbal. Bahasa yang dia tahu cuma nangis, jerit-jerit, ketawa-ketawa. Dan banyak di antara kita hanya punya bahasanya anak ini. Bagaimana Pak ngertinya? Kalau punya persoalan, teriak-teriak. Kalau itu di rumahmu sendiri, Anda teriak-teriak, mungkin seisi rumah akan datang berkata, ada apa, ada apa, ada apa. Tapi seringkali kita begitu naif, kita berpikir teriak dimanapun, orang akan berempati dengan kita. Saya bilang tidak. Saya beri contoh. Saya sering terbang lah, kalau saya masuk pesawat, nanti di sebelah mana gitu ada ibu bawa bayinya. Nah itu sudah ketahuan. Begitu masuk pesawat sudah mulai rewel. Wah, saya bilang ini dia. Begitu take off dan landing, itu kan tekanan udaranya beda. Nusuk banget sakit. Dia mulai teriak, wah, nangis. Dikasih ini nggak mau, nangis teriak-teriak. Saya sering dengar pembicaraan, apakah sepesawat berkata, kenapa? Mungkin bisa miring pesawatnya, saudara. Enggak. Nggak ada orang peduli. Tetangganya seorang bapak ngomong gini, dasar bocah cilik, sana makan nih. Istrinya bilang, makan ya Pak, aku tidak mau punya anak ya gara-gara itu. Jerit-jerit tok di sini, lucu nesde lo, nyebelinnya lama bertahun-tahun. Itu kecil kayak begitu tuh, jiwit isisan. Ada orang oma-oma berkata gini. Aku ki mau tangi jam 4 tuh. Meh turu. Jerit-jerit anak kok ngene iki. Ngawur. Mbok dikasih obat bius kok gimana gitu sobat. Bayangin. Tidak semua jeritanmu itu menimbulkan empati. Semua yang lain terganggu. Bayangin, itu yang terjadi. Tapi karena kita sangat minim berbahasa. Anda nggak ngerti bahasa doa. Tidak ngerti bahasa datang ke Tuhan. Tidak ngerti bahasa mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Nggak ngerti. Cuma teriak-teriak dan Anda berpikir orang akan berempati dengan kita. Sama sekali tidak. Ketika dia tambah dewasa, yang lumayan. Tapi dalam usia begini, belum tentu Anda akan dibawa ke tempat-tempat yang penting oleh Tuhan. Kalau goalnya dia ingin kita memerintah bersama dengan dia, Anda harus terus dewasa sampai Anda mencapai kedewasaan yang sempurna itu. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu, teman kita Pak Charlie cerita. Dia mau khotbah di mana itu? Kopeng. Pak Charlie ini hebat. Dia khotbah di India dalam bahasa Inggris sampai timnya terpesona. Ada teman kita yang lulusan Amerika aja sampai termangu-mangu. Dia tidak bisa seperti itu. Charlie dalam pengurapan Tuhan, dia khotbah. Luar biasa. Nanti selesai ini kita nonton klip Irak ya. Selesai ini ingatin saya. Saudara, apa yang terjadi sebetulnya?
Dia hari itu dengan gagah berkata sama istrinya, "Anak aku yang bawa." Dia punya anak, kita seringkali mengatakan ini londo kecil. NG namanya. Mukanya buli banget. Dia bawa anaknya. Dia bangga ngomong sama maminya, "Aku mau ikut Pak Pili." Tapi Charlie manggilnya Pak Pili. Bawa ke Kopeng. Sudah pujian, bapaknya mau khotbah, iPad-nya dikasihkan anaknya. Tujuannya apa? Lu mainan ya. Jangan buat ribut, aku akan bawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Aku menyampaikan pesan Tuhan, lu mainan, Angry Bird atau apalah. Ini dia nyalain. Khotbah bapaknya, tengah khotbah berapi-api. Orang sudah mulai mungkin nangis dengan bergetar. Anaknya ngembur, teriak gini, "Pi, ini bukanya gimana, Pi? Pi, bukanya gimana?" Dia bilang, "Terima kasih Tuhan. Lalu kan ini pasti bukan ini serangan. Patahkan terus khotbah." Teriak, "Pi, ini kok tidak bisa, Pi? Pi, Pak Pili, ini kok tidak bisa, Pi?" Khotbah terus. Berdiri si anak kecil ini. Ketek bawa iPad. Dipegang tangannya. "Pi, buka Pi, Pi. Angry Bird-nya Pi. Ayo. Itu di Kopeng. Belum international conference. Apa yang terjadi kalau di depannya ada Benny Hinn, Morris Cerullo? Pi. Yang nangis sekali bilang, nangis ya, mau apa? Kenapa Tuhan ingin Anda dewasa? Supaya satu hari ketika engkau dibawa dalam sebuah tanggung jawab yang besar, kita bereaksi dengan benar. Serius. Nah kalau yang ini Pak, ya PlayStation lah. Semakin kita dewasa, Tuhan itu makin memberi kita kepercayaan. Bahkan Alkitab berkata, hanya orang yang sudah akil balik, yang berhak mendapatkan hak waris itu. Sebelum dia akil balik, dia tidak bisa. Lihat lagi ya ayat firman Tuhan sebelum kita selesai pada sore hari ini. Mari kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Firman berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Paulus mengatakan, kalau kita kanak-kanak, kita merasa seperti kanak-kanak. Kita juga berpikir seperti kanak-kanak. Amplified mengatakan, when I was a child, I talk like a child. Ketika aku masih kanak-kanak, aku bicara seperti kanak-kanak. I thought like a child. Aku berpikir seperti kanak-kanak. I reason like a child. Aku ini berargumentasi, argumentasiku, alasanku seperti anak-anak. Dan dia berkata, now that I have become a man, bahwa sekarang aku telah menjadi seorang laki-laki dewasa. I am done with childish ways and have put them aside. Aku sudah selesai dengan cara mikir seperti yang kekanak-kanakan itu. Dan aku singkirkan dalam hidupku. Saudara sekalian, bukankah Tuhan yang kita sembah? Tuhan yang ingin kita semua dewasa dalam Dia, menangkap akan hatinya. Dan sekarang mari kita lihat ayat yang terakhir. Kita akan selesai dengan 2 Korintus pasal yang keempat ayat 13. Dan inilah yang disebut bahasa imannya Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama,
seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Orang yang ngerti bahasa iman, dia akan berkata-kata oleh karena dia punya roh iman. Apa yang di dalamnya diungkapkan keluar dan hasilnya luar biasa. Amen, saudara. Siapa yang ingin tumbuh dalam Tuhan dengan luar biasa? Biarkan anugerah Tuhan membuat kita semua tumbuh dalam kebaikannya. Mari berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan memintakan blessing Tuhan buat setiap kami pada malam hari ini. Biar kami tetap percaya hati-Mu Tuhan. Engkau selalu merencanakan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Hamba berdoa turun blessing Tuhan yang ajaib. Turun berkat Tuhan yang luar biasa. Turun semua anugerah-Mu yang memampukan kami makin dewasa. Hari demi hari makin dewasa dengan Engkau. Kami bersyukur karena semua kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kau juga berkati akan korban kami, penyembahan kami dengan harta kami. Kami kembalikan perpuluhan kami yang merupakan hak-Mu Tuhan. Blessing Tuhan turun buat kami. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Kami bawa korban syukur perpuluhan kami kepadamu. Tuhan memberkati, menguduskan korban kami di dalam nama Yesus. Mentahirkannya, memecah-mecahkannya, melipat gandakannya. Memberi makan buat bangsa-bangsa. Kau berkati kami Tuhan, Kau jadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami terus naik dan tidak turun. Kami akan memberikan pinjaman dan tidak meminjam. Kami diberkati, supaya jadi berkat bagi banyak bangsa. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan keintiman dalam Roh Kudus, tinggal dalam hidup kita semua. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.